Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Albab, Internal Zulfa, NIM 102210091. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, yaitu tentang tokoh Abdul Manan. Beliau Abdul Manan dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1938. Sudah menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajasasi pada tahun 60. Ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah, yaitu di Pakistan. Lalu pada tahun 70 ia pindah ke Amerika Serikat, dan di sana ia mendaftarkan diri di Michigan State University untuk program MA atau Economics. Lalu pada tahun 73 ia lulus program dokter dari universitas yang sama juga. Jadi dalam bidang minat, beberapa bidang ekonomi seperti ekonomi pendidikan, ekonomi pembangunan, hubungan industrial, dan juga keuangan. Pengungkapannya atas ekonomi barat, terutama ekonomi mainstream, adalah bukti ia memakai pendekatan ekonomi mainstream dalam memahaminya terhadap ekonomi Islam. Sesudah mendapatkan doktor, beliau mengajar di Papua Nugini pada tahun 78. Lalu ia ditunjuk sebagai profesor di International Center for Research in Islamic Economics di Jeddah. Lalu kini berganti nama menjadi Center for Research in Islamic Economics. Lalu selama periode tersebut, beliau juga bertindak sebagai visiting professor di Muslim Institute London and Universitas Georgetown, Amerika Serikat. Selanjutnya ia bergabung dengan Islamic Development Bank di Jeddah pada tahun 84, dan sejak itu menjadi ahli ekonomi senior di sana. Lalu pendahuluan tentang beliau, bahwa beliau sendiri itu mendefinisikan ekonomi Islam itu sebagai ilmu sosial. Jadi mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat luas, yang diilhami oleh ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Jadi ekonomi Islam itu berhubungan dengan produksi, distribusi, dan juga ekonomi barang serta jasa di dalam kerangka suatu masyarakat. Lalu Islam yang di dalamnya jalan hidup Islami itu ditegakkan sepenuhnya. Lalu ekonomi Islam merupakan sebuah studi yang dimana membahas tentang masalah-masalah ekonomi dari setiap individu dalam masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan Islam, yakni seperti Homo Islamicus, yaitu dihadapkan pada masalah kelangkaan. Bagi beliau Abdul Manan, sama saja artinya dengan kelangkaan dalam ekonomi barat. Pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya saling berbeda-beda, dipengaruhi oleh keyakinan terhadap nilai Islam. Oleh karena itu, menurut beliau Abdul Manan, itu yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang mempengaruhi dengan pola struktur dan juga arah dan komposisi produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Lalu
Dengan demikian itu bahwa tugas utama ekonomi Islam itu sebagai menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil. Lalu asumsi dasar beliau Abdul Manan yaitu sejumlah asumsi dasar ya manusia Islam yang ia maksud adalah seseorang yang menginginkan bersatunya ekonomi dan moral yang maksimum. Jadi dianggap bersifat individualistik namun sekaligus juga kooperatif dan bertanggung jawab secara sosial, secara menyeluruh. Lalu bagaimana kontradiksi yang sedemikian jelas ini dipecahkan? Tidaklah jelas. Lalu beliau juga tidak percaya kepada harmony of interests yang dijamin terbentuknya oleh pasar seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dan ia menekankan perlunya beberapa jenis intervensi pasar. Lalu beliau juga menolak materialisme historis dan percaya bahwa hal itu adalah versi moral dan spiritual dari manusia yang memadukan kegiatan ekonomi, sosial dan juga politik, bahkan biologis, yakni berlawanan dengan sebagian versi dari determinisme ekonomi Marx. Lalu ciri-ciri kerangka institusional yaitu yang pertama yaitu kerangka sosial Islam dan hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat dan juga agama. Yang kedua, kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. Dan yang ketiga itu mekanisme pasar didukung oleh kontrol, pengawasan dan juga kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. Yang keempat, implementasi zakat dan penghapusan bunga. Lalu distribusi, yaitu distribusi menurut Abdul Manan. Menurut Abdul Manan yaitu memandang bahwa keterlibatan Islam yang bersifat pragmatis dan juga realistis bagi si miskin adalah sedemikian tulusnya sehingga distribusi pendapatan merupakan pusat berputarnya pola dan organisasi produksi di dalam suatu negara Islam. Lalu kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu pendekatan elektik Manan sekali lagi terlihat jelas di dalam pembahasannya mengenai produksi, sekalipun ia menyebutkan kualitas, kuantitas, maksimisasi dan juga partisipasi sebagai sifat proses produksi. Uraian mengenai bagaimana sifat-sifat tersebut akan berperan tidaklah jelas, terutama yang mengenai kuantitas dan juga maksimisasi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.